wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah syahadatu haqqin wa sidq syahadatan tunjina min adzabillah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid yang saat ini diwakili oleh Bapak Iwan, dan juga Ketua Masjid terpilih atau yang terbaru Bapak Haji Ahyar. Mudah-mudahan Allah kuatkan mereka dalam mengemban amanah memakmurkan masjid ini. Amin. Ketua Panitia Bapak Ahmad Wasono beserta dengan seluruh jajaran panitia, kita doakan mudah-mudahan segala jerih payah dan perjuangan panitia mengadakan acara ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya. Amin. Bapak Ketua RW, Bapak Haji Edward Jumi, para Ketua RT, para alim ulama, para hajjaj, para hajah, para ustaz, para ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Dan yang paling membanggakan adalah para Bapak Ibu, para penduduk surga yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak ada yang pantas kita lantunkan di pagi jelang siang ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup di hari ini. Allah mengingatkan dalam surat Fatir ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk merenung, bagi yang mau merenungkan. Allah memberikan kesempatan hidup hingga hari ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita ingat-ingat dan kita perhatikan rekan kita, kerabat kita, tetangga kita, hari ini sudah banyak yang tidak bersama dengan kita lagi. Allah juga masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, Sallallahu al-afiyah, mintalah sehat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar setelah iman dan Islam melainkan nikmat sehat. Dengan sehat kita bisa beribadah dengan khusyuk. Betul? Coba kalau kita sakit, gak usah yang berat-berat, sakit mata aja ya. Imam ruku sujud lamaan dikit, perasaannya pengen mondok. Apalagi kalau sakit gigi. Allah berikan nikmat sehat agar kita bisa merasakan nikmat Allah yang lainnya. Hidangan yang disediakan oleh panitia terasa bedanya. Ada yang gurih, ada yang manis. Coba kalau sakit, kalau nggak hambar, pahit. Jadi tidak ada nikmat yang lebih besar setelah iman dan Islam melainkan nikmat sehat. Dan tentunya yang terbesar adalah Allah masih menitipkan iman dan Islam di hati kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang istimewa. Kalau dengan manusia biasa tumbuh rasa cinta karena pernah berjumpa, ada rasa rindu karena pernah bertemu.
Tapi dengan Nabi SAW kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Beberapa kawan Ustadz juga itu beliau memvideokan ketika para jamaahnya sedang menunggu untuk masuk ke Rodoh. Sekarang kalau kita yang berangkat umroh kan pengen ke Rodoh itu daftar melalui aplikasi Nusuk atau dapat tasrih dari Makkah. Itu setengah jam sebelum jadwal sudah nunggu di luar Masjid Nabawi. Ketika saatnya akan masuk, itu divideokan oleh beliau. Banyak di antara jamaahnya yang sudah tidak tahan mengeluarkan air matanya, rindu. Apalagi ketika kemudian didokumentasikan mereka sedang melambaikan tangan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Rasanya hati ini rindu, mata ini meneteskan airnya. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini melakukan salah satu bukti cinta kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para pemirsa surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan annallaha faddala Muhammadan bi asya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam alaihi salam dengan beberapa kelebihan. Yang pertama adalah annallaha faddala Muhammadan bi ismihi. Allah Subhanahu wa taala melebihkan Nabi Muhammad SAW dibandingkan nabi yang lainnya dengan namanya. Bapak Ibu buka dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama nabi yang lain, langsung Allah sebutkan namanya. Allah berfirman tentang Nabi Adam alaihi salam dalam surat Al-Baqarah ayat 30-an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan dialah Allah yang telah mengajarkan kepada Adam nama-nama yang ada di bumi. Allah langsung menyebutkan namanya Adam. Ketika Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ismail, yang mana keduanya meninggikan fondasi Ka'bah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 138, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim beserta Ismail meninggikan daripada fondasi Baitullah, yaitu Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Nabi-nabi yang lain Allah sebutkan langsung namanya, tapi berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah sebutkan nama beliau langsung, melainkan Allah akan gandeng dengan jabatan dan tugasnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah. Allah gandeng dengan jabatannya, Allah gandeng dengan tugasnya. Bahkan sering Allah menyebutkan kata Rasulullah dan kita faham bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Fi Rasulillah, Allah enggak sebutkan namanya, tapi kita faham bahwa yang dimaksud dengan Rasulullah dalam surat itu dan ayat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Allah nggak pernah sebut namanya langsung. Allah muliakan dengan Allah gandeng dengan tugasnya, atau Allah sebutkan tentang tugasnya, jabatannya, dan kita faham bahwa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah bashar, manusia, tapi para ulama mengatakan innahu basyarun la kal bashar. Beliau itu manusia, tapi tak sama dengan manusia biasa.
Sebagaimana batu, ada batu yang harganya jauh lebih mahal daripada batu yang biasa. Ada batu kerikil, 1 truk, kemudian ada berlian, gak usah banyak-banyak, 2 gram saja. Orang milih batu berlian. Kenapa? Walaupun kecil, tapi apa? Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Jamaah yang hadir nanti diumumkan Bapak Ibu, nanti kalau keluar silakan dipilih. Ada koran bekas tumpuk dan di sampingnya kemudian ada kertas kecil cuma warnanya merah. Di situ ada angka 1 dan 0-nya 5. Silakan pilih. Pilih yang mana Ibu? Allah dan itu. Pilih yang merah katanya. Walaupun kecil, walaupun tipis cuma selembar, nilainya. Jadi annallaha faddala Muhammadan bi ismihi. Allah muliakan Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah dengan namanya. Allah muliakan. Yang kedua, para ulama mengatakan annallaha faddala Muhammadan bi akhlaqihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya. Bapak Ibu, ada yang tahu akhlak itu apa? Akhlak itu adalah hal yang mulia yang menjadi jati diri seseorang. Dia berbeda dengan SOP, dia berbeda dengan ketentuan. Mohon maaf kalau ada yang kerjanya pilot, kalau ada yang kerjanya pramugari, ada yang kerjanya pramugara. Tapi Bapak Ibu ada yang pernah naik pesawat? Bagaimana ramahnya pramugari? Ketika pesawat sudah stabil, pramugari sambil mendorong, dibuktikan apa yang dia dorong, kemudian beliau akan sedikit menunduk. Sebagian maskapai penerbangan itu agak sedikit membungkuk dan bertanya, Bapak mau makan apa? Ada mie pakai ayam, ada nasi pakai ikan. Ramah luar biasa, betul? Nanti setelah itu ditawarkan minumnya. Bapak mau minum apa? Ada jus apel, ada jus jeruk. Saya pengen teh, nanti minuman panas. Saya akan kembali lagi. Betul nggak? Ramah nggak pramugari? Turun kita dari Jeddah di Soekarno-Hatta, koper penuh, bawa air zam-zam, kita ngegeret-geret lewat pramugari, kita dilihat kesusahan, senyum nawarkan bantuan nggak? Enggak. Udah di bawah agak, mohon maaf agak. Karena kenapa? Ramahnya di pesawat doang. Ini bukan akhlak, ini SOP. Paham ya? Di bawah dekat jamaah nenek-nenek yang bawa tas cabinnya, yang bawa kopernya, belum lagi zam-zam, dorongan udah habisan. Dalam keadaan repot ngegeret-geret, lewat pramugari, jalan lagi. Di atas segitu ramahnya. Kenapa? Karena senyum, karena hormat, karena melayani itu adalah SOP. Belum menjadi akhlak. Kalau akhlak di atas senyum, di bawah senyum, di masjid ramah, di luar ramah. Saya dipahami. Nah, yang mesti menjadi satu hal yang kita pahami adalah bahwa Allah muliakan Nabi Muhammad SAW dibandingkan yang lainnya dari makhluknya adalah dengan akhlaknya. Kalau yang namanya akhlak itu memang natural, memang dia miliki. Kalau kata orang Malaysia, semula jadi. Memang sudah mendarah daging dalam diri dia. Oke, saya paham. Poin yang kedua berkaitan dengan akhlak Nabi. Nabi SAW ini menjadi teladan bagi kita. Dan yang maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa seluruh manusia bisa mencontoh Nabi SAW. Ada di komplek, dia orang kaya, gemar untuk bersedekah. Baik gak Bapak Ibu orang kayak begini? Tapi gak pernah kita lihat hidupnya susah. Jadi orang-orang miskin, tetangga yang miskin, mau nyontoh dia tuh bingung. Karena apa? Ya dia orang kaya. Betul? Ada tetangga yang rumahnya sederhana, tapi rajin ke masjid, orangnya sangat sederhana. Nah, orang kaya pengen nyontoh dia, bingung. Kenapa? Ya dia sederhana karena gak ada uang.
Saya punya uang. Tapi Nabi SAW, orang kaya bisa mencontoh beliau, orang miskin bisa mencontoh beliau, yang pejabat bisa mencontoh beliau, sebagai rakyat bisa mencontoh beliau. Bagaimana beliau sebagai kepala rumah tangga bisa menjadi contoh, di luar rumah tangga beliau juga bisa menjadi contoh. Kan kadang ada orang yang kalau di kantor, kalau di masyarakat royal, traktir makan siang, tapi di rumah begini. Ibu tahu begini, Bu? Kalau kata orang India mereka hese. Di luar royal orang, di rumah ternyata waduh, pelit kepada istrinya. Berbeda dengan Nabi SAW. Beliau sebagai kepala rumah tangga bisa dicontoh, di luar di masyarakat bisa dicontoh. Ada orang yang humanis, dengan temannya dia bisa senyum, dengan di kantor dia dikenal sebagai orang yang kalau ngobrol sama dia enak. Di rumah istrinya ketakutan, anaknya ketakutan. Kalau dia udah pulang suasana jadi angker. Tapi Nabi SAW, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, semua lapisan masyarakat bisa mencontoh Nabi SAW. Kita bahas yang pertama, Bapak Ibu. Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu kaya atau miskin? Kaya. Kaya atau miskin nih? Sering kita dapatkan riwayat bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupunya Nabi. Anas bin Malik adalah pelayannya Nabi. Mereka cerita, bahkan Aisyah juga cerita, terkadang lewat 3 hari dan nggak ada yang mengepul di rumah Nabi SAW, nggak ada yang dibakar-bakar. Terus para sahabat bertanya, apa yang kalian makan? Al-aswadan, cuma korma sama air. Orang kaya. Ada seorang mahasiswa S3 di Universitas Islam. Beliau mengangkat disertasi doktor dengan judul Amwalun Nabi SAW, harta-harta Nabi SAW. Beliau katakan bahwa Nabi itu punya kendaraan unta, yang mana untanya bukan unta sembarangan, unta yang memang menjadi pimpinan dari unta yang lain, jadi besar, penurut, yang biasanya dikenal dengan umur ni'am, unta merah. Bapak Ibu yang pernah haji, pernah ke Halakah, tempat kita beli hewan kurban? Kalau misalkan kita pernah beli, itu misalkan satu rombongan beli misalkan 10 unta, untuk dibawa ke tempat pemotongan, bawa aja umur ni'am ini, tuntun dia, yang 10 ikut di belakang, nurut sama yang di depan. Nah, unta yang kayak begini yang dimiliki Nabi itu sekitar 4-5. Ada namanya yang kita kenal Qaswa, ada juga namanya Jaz'an, ada juga namanya Abbah, dan lain sebagainya. Itu unta merahnya. Belum hadir khotaliman rahimahumullah, bagaimana kambing beliau. Pernahkah Bapak Ibu dapatkan riwayat ada seorang kafir, ketua kabilah, yang dia kemudian berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian Nabi berikan kepadanya bagaimana kambing untuk beliau. Tahu berapa banyak, Bu? Nabi menunjuk satu lembah dan Nabi mengatakan itu untukmu. Ketua kabilah ini pulang ke kabilahnya, pulang kepada masyarakatnya, dan dia mengatakan, aku baru berjumpa dengan seorang Nabi. Ditanya apa tandanya? Di antara tanda seorang Nabi adalah seseorang yang berinfak, man la yakhshal faqr, yang tak pernah takut miskin. Kalau kita kan lewat kotak infak, tadi itu kan terjadi perang, merah apa biru, merah apa biru, akhirnya merah kagak biru. Sekilas tadi lihat, saya lihat. Kadang setan memang godanya begitu. Dari rumah pengen sholat Jumat itu, pengen infaknya 10.000 biar gede pahala. Tapi ketika kemudian sampai di masjid, dia maaf, setan menggoda, mau usah 10.000, dan 5.000-nya bisa buat makan siang.
Masuk ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Panitia ngomongin Bapak Ibu, alhamdulillah saldo masjid Al-Muhajirin ada sunnah. Digoda lagi besok 5.000, ini kebanyakan. Ini masih ada puluhan juta belum pakai. Wow. Akhirnya 2.000. Lewat kotak di depan masih digoda sama setan. Digoda mana? 2.000 nya jangan cakap-cakap, jangan cakap-cakap. Makanya habis Jumatan Bapak Ibu dulu lah Jumatan sih. Bapak kalau Jumatan, bentar, duduk dulu, lihatin panitia, kasihan orang yang punya duit. Dari rumah 10.000 sampai di masjid 2.000, lecok ini. Nabi SAW infak melihat. Belum lagi, ini yang paling gampang. Selesai perang Badar, itu kan kaum muslimin banyak dapat harta rampasan. Di antaranya adalah Nabi SAW mendapatkan 1/5 atau 20% dari ghanimah. Bisa dibuka surat Al-Anfal ayat 41, surat 8 ayat 41. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna lillahi khumsahu wa lirrasul." Dan milik Allah lah 1/5 dan juga bagi Rasulnya. Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu buka dalam kitab sirah yang lebih lengkap, itu 20% 1/5 dari harta rampasan perang Badar, Nabi dapat 20.000 dinar. 20.000 dinar. Kita kalau dapat riwayat kayak gini, jangan dibiarkan. Coba untuk dikalkulasi. 1 dinar 2,5 gram. 1 dinar 2,5 gram kali 20.000. Berapa kilo yang didapat oleh Nabi SAW? Nah, ibu melihat emas yang sampai kilo-kilo, paling ada Mas Tariudi, Mas Ahmad, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa rahmati, tapi malam itu Nabi tidur nggak nyenyak hingga besok subuh. Kemudian Nabi bawa ghanimah tersebut, Nabi bagikan kepada sahabat-sahabat yang miskin, pulang dan tidak menyisakan apa-apa. Belum budak hamba sahaya yang dibeli oleh Nabi SAW dan Nabi merdekakan, dan masih banyak lagi dalam disertasi tersebut. Intinya adalah beliau menyimpulkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang kaya tapi memilih hidup sederhana. Kata beliau, sederhana dengan miskin beda. Kalau sederhana pilihan hidup, kalau miskin ya nasib hidup. Ini menjawab tuduhan daripada orang-orang orientalis, orang-orang yang lisannya nggak bertanggung jawab. Katanya Nabi nikah dengan Khadijah tumpang dengan kakek Khadijah. Nabi setelah diangkat menjadi Rasul, apa penghasilan? Enggak, Nabi itu penghasilan. Saya ada materi sirah, judulnya adalah sisi tentang entrepreneurship-nya Nabi SAW. Yang tadinya dia orang gajian, kemudian menjadi seorang investor dan lain sebagainya. Jadi itu kalimat rahimahumullah kembali bahwa Nabi sebagai orang kaya itu bisa dicontoh oleh para sahabat yang lain. Saya mau tanya nih, kalau ada doorfresh mungkin minta coba domestik atau coba, tapi biasanya nggak ada. Saya mau tanya, berapa jumlah sahabat yang dijanjikan surga? 10. Sepakat? Nggak dapat. Makanya saya bilang tenang Pak, nggak dapat. Ya. 10 ini adalah sahabat Nabi SAW yang dijanjikan surga, tapi dalam satu kesempatan. Kalau Bapak baca, yang 10 ini belum termasuk Bilal bin Rabah, betul? Yang 10 ini belum termasuk Nabi lagi duduk bersama sahabat, kemudian Nabi mengatakan akan masuk ke majelis kita seseorang dari ahli surga, betul? Belum termasuk bagaimana Khadijah, belum termasuk yang lainnya. Ini karena saya tulisan hadis, sampai saya kumpulkan riwayat yang sahih, maka jumlah sahabat yang dijanjikan surga ada 38 sahabat. 7 diantaranya adalah sahabat wanita, 3 diantaranya adalah istri Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, dan Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. 1 putri beliau, Fatimah binti Muhammad SAW, dan 1 seorang wanita yang pertama kali gugur dalam Islam. Siapa dia? Sumayyah radhiyallahu anha. Nah,
Nanti kalau kemudian kami sendiri nanya, saya akan mesti tahu apa? Dr. Agus, kalau ditanya, saya akan dijadikan surga, jangan 10 lagi, berapa? Yang menarik, dari sahabat yang dijanjikan surga, ada 5 sahabat yang paling terkaya. Yang pertama adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Saya coba konvert bagaimana aset tanah beliau di Madinah, aset tanah beliau di Khaybar dan lain sebagainya. Total kekayaan Abdurrahman bin Auf sekitar 17 sampai 19 triliun. Yang kedua yang paling terkaya setelah Abdurrahman bin Auf adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terpaut sekitar 2 triliun, Utsman sekitar 15 sampai 17 triliun. Nah, ada 2 pertanyaan berikutnya. Apa sih kerja para sahabat ini? Sering kalau bulan Ramadan, sering kalau kita ngebangun masjid dan lain sebagainya, penggalangan dana, kita diceritakan bagaimana dermawannya Abdurrahman bin Auf, betul lah? Sering kita diceritakan bagaimana dermawannya Utsman bin Affan, betul lah? Pernahkah Bapak Ibu nanya, Pak Ustaz, kita juga pengen kayak Abdurrahman bin Auf, kita juga pengen kayak Utsman bin Affan, tapi pas ngerokok kantor. Jadi bukan motivasinya doang tuh. Kita perlu tahu mereka itu bisa kumpul segini itu dari mana. Yang pertama, apa kerja mereka? Mungkin kita bisa nebak, berdagang. Tapi berdagang yang bagaimana? Yang membuat kekayaan mereka sampai triliunan, tapi mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman bin Affan, kekayaannya 15 sampai 17 triliun, tapi bagaimana beliau dengan Al-Quran? Kalimat beliau yang terkenal adalah lau tahurat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Quran. Kalau hati kita bersih, kita tidak akan pernah merasa puas membaca Al-Quran. Yang ngomong bukan guru tahsin, Pak. Yang ngomong bukan guru tahfiz, Bu. Seorang pemimpin negara, kekayaannya nggak beleng-beleng kalau kata saudara, sampai triliunan, tapi bagaimana dekat dengan Al-Quran? Kita baru datang laku dikit kapan ngomong di masjid. Makanya kalau makan berapa dibikin sengkek, sering dikit gak kelihatan. Kalau kata almarhum Kaidan saja, kaya dikit jangan cuma jadi padahal masjid mana? Kalau ke masjid nggak kelihatan. Waktu lagi susah, ngangkat kotak, ngangkat tangan bukan cuma sampai tinggi, seneng dikit gak kelihatan. Ada yang salah nih. Nah, rumusnya bukan dalam satu Bukhari. Apa rahasia Utsman bin Affan? Dagang tapi masih makan. Jadi sahabat atau kita yang kaya, yang Allah lapangkan rezeki, bisa mencontoh Nabi SAW. Yang miskin, yang sederhana, bisa juga mencontoh Nabi SAW. Bagaimana kesederhanaan Nabi SAW? Makannya sangat sederhana, pakaiannya sangat sederhana, rumahnya sangat sederhana. Bisa dicontoh. Bapak Ibu Allah SWT, kita lihat bagaimana sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya sudah memborong semua pahala. Kata Nabi, apa yang kau maksudkan? Kata sahabat yang miskin, kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, cuma mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Kata Nabi SAW, kalau gitu amalkan, habis sholat wajib baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada satu riwayat yang menambahkan dengan yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Senang nih Bapak Ibu ya, habis sholat baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali, genapkannya ke-100 dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Senang sahabat yang miskin, mereka bisa menyamai pahala daripada
sahabat-sahabat yang kaya. Tapi nggak lama, selang beberapa saat datang lagi ya Rasulullah, ternyata orang-orang yang kaya dengar yang kau sampaikan pada kami, dan sekarang mereka juga mengamalkan. Ajarkan lagi kepada kami. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian hamba. Jadi yang miskin juga bisa mencontoh. Jadi Bapak Ibu Allah rahmati, kita sudah tahu Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW beberapa kelebihan. Allah lebihkan dengan namanya, Allah lebihkan dengan akhlaknya. Kita sudah tahu bedanya akhlak dengan SOP, betul? Kita sudah tahu bahwa akhlak Nabi itu bisa dicontoh oleh banyak orang. Semua kita bisa mencontoh. Oke? Dan sekarang baru kita masuk, ada sekitar berapa menit, untuk kemudian kita lihat beberapa contoh akhlak Nabi SAW. Yang pertama, Bapak Ibu Rasulullah, banyak akhlak Nabi itu dari sabarnya, dari syukurnya, ya, bagaimana dan lain-lain. Tapi yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah Nabi SAW adalah orang yang sanggup melihat kelebihan para sahabatnya. Selain akhlak beliau kayak sabar, syukur, ya, dan lain-lainnya, ini saya mention, saya pilihkan Nabi SAW itu bisa melihat kelebihan para sahabatnya. Ini yang membuat para sahabat kemudian merasa diakui. Para sahabat jadi dekat dengan Nabi SAW. Mohon maaf, kalau kita makin dekat, makin bergaul, itu biasanya makin kelihatan kekurangannya. Betul-betul. Kalau kita lagi makan, itu pakai garpu, pakai sendok, apalagi yang nggak biasa, itu kan sering sendok itu nyentuh ke piring. Betul? Saya pernah diundang Kementerian Luar Negeri untuk diajarkan sedikit tentang diplomasi. Jadi ini sih sebelum COVID, Kementerian Luar Negeri melihat bahwa sekarang ini diplomasi bukan cuma sekedar G2G, government to government, bukan antar negara dengan negara, tapi yang namanya diplomasi itu bisa P2P, people to people. Ya. Saya dipilih karena alhamdulillah Allah berikan berkat. Saya sudah pernah berdakwah di 28 negara. Ya. Jadi kemudian lihat bahwa walaupun saya seorang ustadz, tapi tugasnya nggak kalah dengan tugas. Tugas paling berapa negara di lokal itu sebelum 28 negara. Ya. Dan bagaimana penetrasi ke masyarakat ini juga mempengaruhi. Nah, salah satu materinya itu yang bikin kita bingung. Itu apa Bapak Ibu ada tahu? Table manner. Table manner itu cara makan. Kanan ini ada sendok sekitar 5. Sebelah kiri sendok sama garpu sama pisau ada sekian. Pertama sup. Sop kantornya beda, Bu. Ada sop yang banyak kuahnya, ada sop yang banyak isinya. Cara ngambilnya ada yang begini, ada yang begini. Ribet benar. Udah gitu yang kita lihat-lihat kan kalau makan pakai garpu, pakai pisau kan kalau makan steak daging. Waktu ini kita dicobain ini yang disediain ikan. Kalau kita potong yang begitu, kan enaknya kaki sambil pakai table manner kayak begitu. Udah gitu table manner-nya jadi lihat. Jadi ternyata table manner yang sekarang ini dipakai itu kalau kita undangan jamuan makan malam datang bersama istri kita nggak di samping kita. Yang di samping kita itu istri orang lain. Jadi sering begitu. Ya kata teman itu ternyata kalau kosong jadi utus atau jadi menteri luar negeri bisa berubah. Minuman itu yang disuguhkan itu biasanya wine, entah itu red wine atau white wine. Negara yang baru berani untuk merubah hidangan menjadi perasan anggur atau jus anggur itu baru Malaysia. Tapi standarnya itu red wine. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu rahmati, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Nabi SAW itu membuat para sahabat kemudian dekat dengan beliau. Nabi melihat hal-hal positif. Kita dalam bergaul yang sering kelihatan apa? Jelek dari orang lain, betul kan?
Makanya ada pepatah, bagaimana semut di sebelah kelihatan, terus nah ini saya pengen berubah kalau ada bahasa Indonesia. Gajah di kurung mata emang kagak bisa dilihat. Kalau saya nanya kalau saya dulu gimana kita mau kelihatan kan cuma gajah begini. Jadi karena kepala kita suka ada semut di seberang laut dan kelihatan, gajah di kurung mata kalau kelihatan ya maunya agak jauhan dikit. Ya, baik. Ibu rahmati Allah, kita lihat Nabi SAW dekat dengan Abu Bakar. Nabi SAW punya kebiasaan habis sholat isya, gak lama kemudian beliau tidur. Kecuali kalau beliau ada masalah, maka beliau kemudian akan mencari Abu Bakar dengan Umar untuk diajak bermusyawarah setelah sholat isya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan di hadapan Aisyah, wanita yang paling aku cintai adalah engkau, dan laki-laki yang paling aku cintai adalah Abu Bakar. Bisa dibayangkan, Abu Bakar dikatakan sebagai orang yang paling dicintai oleh Nabi, hatinya tentu merasa senang. Beliau kemudian merasa dekat dengan Nabi SAW. Bagaimana dengan Umar? Lain lagi dengan Umar. Nabi melihat bagaimana sikap laki-laki yang ada pada Umar, sikap gentle yang ada pada Umar. Bagaimana Umar ketika tahu kebenaran, beliau terima. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalaulah, ini kata-kata laulah menurut para ulama adalah memang tidak ada. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mendekati kemungkinan. Kata Nabi, kalaulah ada Nabi setelah aku, niscaya Umar yang paling pantas menjadi nabi. Yang ketiga, bagaimana dengan Utsman bin Affan? Bapak Ibu punya anak perempuan? Kalau kita punya anak perempuan, ya Allah, kita coba perhatikan siapa nanti yang akan jadi jodoh buat anak perempuan kita. Apalagi bapak-bapak yang dikatakan sebagai anak perempuan itu menjadikan ayahnya sebagai kekasih pertamanya, dekat dengan ayahnya. Bapak Ibu rahmati Allah, bisa dibayangkan Nabi sangat percaya kepada Utsman bin Affan sampai Nabi menikahkan putri beliau yang bernama Ruqayyah. Dan ketika Ruqayyah meninggal dunia, Nabi menikahkan Utsman dengan siapa? Putri beliau yang selanjutnya, yaitu Ummu Kulthum. Setelah Ummu Kulthum meninggal dunia, Nabi kemudian bersabda, demi Allah, kalau aku punya anak perempuan lagi, niscaya aku nikahkan engkau dengan Allah. Karena apa? Ada yang lain tapi nikah dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu Fatimah binti Muhammad SAW. Berarti Nabi percaya betul dengan Utsman bin Affan. Ali bagaimana? Kata Nabi SAW, aku adalah kota ilmu, dan gerbang daripada pintu tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Lihat bagaimana Nabi melihat kelebihan para sahabatnya. Ada sahabat yang pintar, Nabi memuji orang yang paling mengerti yang halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Ini yang paling ngerti yang halal dan haram. Coba, ini bukan yang sederhana Bapak Ibu. Ini saya Jumat Sabtu kemarin ada istimewa ulama di DSN MUI. Bagaimana menentukan sesuatu ini halal atau haram, itu nggak sederhana. Bapak Ibu suka makan chicken, ayam ya. Ayam yang sekarang itu kan rekayasa genetika. Kita dulu zaman kita kecil kita makan itu ayam kampung, betul? Sekarang itu kan ayam sebenarnya usianya masih muda. Makanya bunyi juga masih. Yang dulu 6 bulan baru bisa disembelih, sekarang 3-4 bulan udah bisa disembelih. Bahkan dengan rekayasa makanan itu sekarang bisa direkayasa, mau gede apanya, mau gemuk apanya, pahanya pada daging. Kalau untuk diambil file, ini nanti disuntik apa, makanannya apa. Bapak Ibu rahmati Allah, negara tetangga kita, Singapura, sekarang ini sedang mengembangkan ayam dengan cara cloning. Tahu cloning? Dengan daging ayam sebesar sebesar jari kelingking itu bisa jadi 1 ekor ayam.
Jadi nggak perlu kemudian peternakan yang bau polusi, cukup diperbanyak laboratorium. Nah yang jadi bahasan, boleh nggak makan ayam kayak gini? Ayam hasil kloning, boleh nggak? Halal nggak? Yang tegas, ntar jadi ulama yang tegas jangan ditanya halal apa haram? Halal. Kebanyakan makan duit apa ditanya halal apa haram? Halal. Ya, ilmu kurang, kebanyakan makan duit yang nggak jelas, halal. Ya, coba. Jadi nggak sederhana, Bu. Bagaimana menentukan itu halal apa haram? Nggak sederhana. Ya. Boleh nggak? Nah, ini silakan nanti deh. Jadi Bapak Ibu Allah rahmati, biar gampang lagi. Saya mau tanya, yang membatalkan puasa makan, betul? Minum, sepakat. Makan itu apa, Bu? Makan itu apa? Memasukkan sesuatu ke mulut atau tenggorokan? Setuju di sini? Nah, berarti madhabnya Imam Syafi'i semua ya. Bagaimana kalau ada yang masuk ke tubuh nutrisi tapi nggak melalui tenggorokan? Contoh, infus, cuci darah. Makanya Imam Abu Hanifah beliau memandang bahwa yang membatalkan puasa itu asupannya, walaupun nggak melalui tenggorokan. Saya pahami. Sekarang ada yang masuk melalui tenggorokan tapi bukan makanan, ada nggak? Endoskopi, laparoskopi, Ventolin inhaler. Orang yang sakit asma, di antara obatnya itu adalah tabung yang kena. Orang yang gagal jantung, ketika heart attack itu dikasih pil ditaruh di bawah lidah, istilah kesehatannya dikemam, dia akan memuai. Batal nggak? Bapak Ibu yang masih aktif, rumahnya di sini, kantornya misalnya di Jakarta, sampai di kantor mata merah, diotetesin obat mata. Pernah netesin obat mata? Ditetesin di mata, di sini yang pahit, batal nggak? Bingung kan? Nggak gampang, Bu. Jadi Dewan Syariah itu apalagi tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, orang yang paling ngerti tentang yang halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Jadi yang pertama, Nabi SAW itu bisa melihat potensi para sahabatnya. Dan ini Bapak Ibu Allah SWT rahmati, bikin para sahabat kemudian merasa paling dekat dengan Nabi SAW. Bikin sahabat kemudian cinta kepada Nabi SAW. Makanya ketika Usaid, ada seorang sahabat di Uhud, itu ketika dia masuk Islam, bagaimana beliau kemudian disakiti, bagaimana beliau disiksa. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan, saat itu masih lagi kafir, bertanya kepada beliau, maukah kalau tempat engkau sekarang ditukar dengan Muhammad SAW? Artinya kamu kan disiksa karena ikut ajaran Muhammad SAW. Sekarang mau nggak kalau dia di tempat kamu? Apa kata beliau? Enggak. Aku tidak rela Muhammad tersakiti walaupun hanya sekedar tertusuk dengan duri. Apa kata Abu Sufyan? Beliau mengatakan sebuah kalimat yang dicatat dengan sejarah. Apa kata beliau? Ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Belum pernah kami dapati ada orang yang cinta kepada orang lain melebihi cintanya sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama di antara akhlak Nabi adalah beliau itu bisa melihat kelebihan para sahabatnya. Dan kalau kita bicara tentang prestasi, kalau kita berbicara tentang di masyarakat dan lain sebagainya, perlu punya akhlak seperti ini. Karena kalau tidak, yang kelihatan itu adalah jeleknya saja. Yang kelihatan itu jadinya buruknya saja. Bu, orang yang soleh punya hal negatif nggak, Bu? Ini yang pada sering ke masjid, majelis taklim, bapak-bapak, kita punya hal negatif nggak? Kita hari Jumat disunahkan baca surat Al-Kahfi. Bapak Ibu buka ayat 28. Gimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi
bersabarlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru atau berdoa kepada Tuhannya pagi sampai petang. Ada orang yang doa dari pagi sampai sore. Ada orang yang dari pagi sampai sore berdakwah. Soleh nggak orang itu? Soleh nggak? Soleh. Tapi Allah mengawali dengan kata-kata apa tadi? Sabar. Orang tetap ada kekurangannya. Ada orang yang ramah, tapi kalau janjian betul. Pak, ini di mana saya di masjid? OTW ini baru OTW. Betul. Orang pasti ada kekurangannya. Bagaimana orang yang periang? Bagaimana ngobrol dengan tetangganya bagus? Tapi tadi saya katakan dengan keluarga ada yang baik, betul nggak? Pengen istrinya cantik tapi ngasih uangnya pelit, betul? Nggak cukup, Pak. Cukupnya cuma buat tepung doang, cakap enggak, crispy doang. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, wasbir sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi kembali bahwa Nabi itu punya apa? Yang kedua, Nabi SAW itu adalah sosok yang sangat menjaga perasaan para sahabatnya. Sosok yang apa? Sangat menjaga perasaan sahabatnya. Nabi SAW diundang makan oleh seorang sahabat. Ini waktu asar. Jadi orang Arab itu waktu makannya agak beda dengan kita, Pak. Agak beda dengan kita. Jadi Nabi dengan para sahabat diundang makan oleh sahabat, dan Nabi mengajak sahabat-sahabat yang lain. Ternyata sahabat yang undang ini menyembelih seekor unta. Kalian pernah makan daging unta? Ini nanti kalau kita bicara tentang kurban, ini banyak yang ngotot mana yang lebih afdol, kurban dengan unta atau dengan kambing? Dengan mana? Ada yang mengatakan, dalil sholat Jumat itu kan dengan unta. Siapa yang berada di soft terdepan, bagaikan yang sedekah dengan. Tapi ada yang mengatakan enggak, kalau memang yang afdol itu unta, tapi Nabi kami kurbannya dengan. Sekarang kita nggak usah makan dalil yang begituan deh. Saya jurusan S1 sampai S3 di bidang hadis. Sekarang kita lihat yang real di sini. Yang pertama otak susah nyarinya, yang kedua masaknya susah. Udah kami nggak masak ya. Bicara aktor ngotot masalah dalil. Nanti kita ada sesinya tentang bagaimana cara memahami hadis. Kadang hadisnya ada Bapak Ibu, cuma cara memahaminya itu perlu seni tersendiri. Dan perbedaan pandangan mazhab itu kadang dari cara melihatnya. Contoh apa ya? Walaupun tentang asapnya agak sedikit, kita ini intermezzo. Bapak Ibu bisa buka dalam Sahih Bukhari, bisa buka dalam Sahih Muslim. Nabi SAW didatangi seorang sahabat perempuan, dan sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, inni ahadu nafsi ilaih. Ya Rasulullah, aku serahkan diriku untuk dirimu. Artinya perempuan ini siap untuk dinikahi oleh Nabi SAW. Fataqta'a Rasulullah SAW. Taqta'a, Nabi yang tadinya nunduk, kemudian menengadah, terus duduk lagi. Itu taqta'a. Apa yang Bapak Ibu bisa pahami dari kalimat Nabi tadinya nunduk, terus menengadah, terus duduk lagi? Apa yang Bapak Ibu pahami? Kenapa disebutkan sama sahabat kalimat itu? Kenapa? Para sahabat ingin mengatakan bahwa wajah perempuan itu gak tertutup oleh cadar. Makanya para ulama mengatakan bahwa cadar itu mustahab, bagus, tapi bukan merupakan sebuah kewajiban. Nabi kemudian terdiam. Berdiri seorang sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka la turiduha. Ya Rasulullah, sepertinya kau tidak berminat dengan dirinya. Fazawijni, nikahkan dia dengan dirinya. Kata Nabi, punya mas kawin apa? Enggak ada. Coba cari, walaupun sekedar cincin dari besi. Dicari ternyata nggak punya juga. Akhirnya Nabi mengatakan, apa yang kau hafal dari Al-Quran?
disebutin surat ini, surat ini, surat ini. Nabi kemudian mengatakan, alimha faqad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Alimha, ini dua kata, ajarkan dia, maka aku nikahkan engkau dengan apa yang memiliki dari Al-Quran. Hadisnya begitu. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, kita bernikah. Saya mau nanya, ajarkan ia, kata ganti ia kembali kepada siapa? Nah, kembali kepada siapa? Ajarkan ia kembali kepada siapa? Si perempuan tersebut. Perempuan tersebut belum istri. Sekarang lagi-lagi di sini madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memahami bahwa ajarkan dia alimha, ini muannats, menunjukkan kata ganti perempuan. Jadi kata Imam Syafi'i, ajarkan perempuan tersebut. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, mas kawin itu boleh sesuatu yang tidak berbentuk. Contohnya apa? Hafalan Al-Quran. Saya pernah diundang ke Padang, ada jamaah dari Australia nikah dengan adik kelas saya dari Al-Azhar, dan ternyata ya, anak dari bapak tersebut minta mas kawinnya hafalan surat Ar-Rahman. Saya diminta jadi saksi. Ada ustadz juga dari Padang yang jadi saksi yang kedua. Saya bilang ke ustadz, Buya, nanti kalau mempelai laki habis memperdengarkan hafalan surat Ar-Rahman, jangan buru-buru kita bilang sah apa enggak. Oh kenapa Pak Kiai? Biar deg-degan. Kalau mas kawinnya biasa kan saksi baru ditanya sama yang lain udah sah. Saksi baru ditanya sah apa enggak? Oh ya belum sah. Kalau ini kan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin hafalan surat Ar-Rahman dibayar tunai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ambil lagi. Dia kagak tahu ada yang kelongkap apa enggak? Enggak ada yang tahu. Lalu setelah kita kasih kode pakai masker, enggak ada yang lewat, kita bilang alhamdulillah hafalannya benar, enggak ada yang kelongkap dan akadnya Allah. Ada juga kalau ini teman saya hafal Quran, calon istrinya hafizah hafal Quran, minta mas kawin hafalan 30 juz. Tapi dibayar nyicil tiap malam. Bahkan gue tulis saya mau jadi saksi. Lama bener, agak mahal. Kalau dibayar tulis saya mau kerja 30 juz. Orang keburu lapar Bapak Ibu. Dibayar nyicil. Jadi tiap malam suaminya itu menjadi imam sholat malam dan memperdengarkan 1 juz. Sosfi. Jadi kata Imam Syafi'i, ajarkan dia yang kembali kepada sepakat. Imam Abu Hanifah nggak sepakat. Kata Imam Abu Hanifah, kata gantiha bukan kembali kepada perempuan, tapi kembali kepada surat-surat yang disebutkan. Kan tadi dia bilang saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Surah itu juga muannats. Kata Imam Abu Hanifah, kalau mas kawin itu hafalan Al-Quran, sesuatu yang tidak berbentuk, terus kalau sudah diberikan mas kawin, belum sempat campur suami istri, Allah takdirkan cerai, gimana? Surat Al-Baqarah. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Apabila kalian ceraikan istri kalian dan sudah dikasih mas kawinnya tapi belum sempat dicampuri, fanisfu ma faradtum, perempuan itu wajib mengembalikan separuh dari mas kawin. Nah, kalau kita apa? Dihitung separuh itu ayat atau hurufnya? Bingung. Maka kata Imam Abu Hanifah, ajarkan ia, maksudnya surat yang tadi ente sebutin, ajarin ke orang lain, upahnya buat mas kawin. Hadisnya sama nggak? Riwayatnya Imam Bukhari Muslim kuat nggak? Kami cara memahaminya berbeda. Kalau kita nanti kalau sekali bukan mengolah itu berbeda. Saya bukan buka semuanya, saya mesti buka semuanya. Aku kalau pendek nangkong tuh pakainya. Ilmu kalau pendek begitu susah.
Saya pahami ya, kawan-kawan. Makanya enak belajar hadis sebenarnya. Ya, saya 1-3 belajar hadis itu, dan khususnya adalah bagaimana cara memahami hadis dalam madhab Syafi'i. Jadi Bapak Ibu Allah SWT kembali bahwa ya, Nabi SAW dihidangkan makan sore oleh sahabat, ya. Dan makanannya itu adalah unta, artinya sembelihan daging unta. Nabi dengan para sahabat lagi asyik makan, tiba-tiba tercium aroma yang gak enak. Pak Bu, gimana rasanya? Orang lagi sedap-sedapnya makan, tiba-tiba ada bau buang angin. Nggak ketahuan siapa yang buang angin. Ngeselin bener nggak kayak begitu? Tapi Nabi hatinya luar biasa. Ya. Ketika waktu menjelang maghrib, Nabi menyampaikan, barang siapa yang usai makan daging unta, hendaklah diberwudu. Akhirnya apa terjadi? Di semua para sahabat wudu. Jadi nggak ketahuan. Makanya Bapak Ibu kalau buka dalam kitab fikih, ya, ini sih kitab fikih mana? Baik Safinatun Najah yang masih dasar, madhab Syafi'i atau kemudian Majmu' dan lain sebagainya, bahwa wudu setelah makan daging unta itu para ulama mengatakan bukan menjadi wajib. Kenapa? Karena sebenarnya makan daging unta itu tidak membatalkan. Cuma Nabi menyampaikan itu untuk menjaga perasaan para sahabat. Kalau Nabi nggak ngomong begitu, ujuk-ujuk ada satu yang nah nih dia, yang tadi makan sedap-sedap buang angin ini, lihat bagaimana Nabi tidak melakukan hati luar biasa. Kita kalau tahu kekurangan orang terus luar biasa, waduh jauh benar akhlaknya dari itu. Ya. Baru beda dikit tuh, wah udah dimaki-maki luar biasa. Subhanallah. Jauh. Saya pilih akhlak-akhlak yang nggak biasa kalau syukur sahabat berseri. Tapi bagaimana Nabi SAW mampu menjaga perasaan para sahabat? Bagaimana dengan Abu Jahal? Ya, kita tahu bagaimana Abu Jahal ini gembong daripada orang kafir. Tapi setelah Abu Jahal terbunuh, sahabat masih banyak yang suka mengungkit-ungkit. Bagaimana Abu Jahal? Anak Abu Jahal siapa? Ikrimah bin Abi Jahal, seorang sahabat yang taat kepada Allah, seorang sahabat yang taat beribadah. Nabi kemudian mengatakan, janganlah kalian menyiksa yang masih hidup dengan menyakiti dan memperkarakan orang yang sudah mati. Artinya jaga perasaan Ikrimah. Betul bapaknya gembong kafir, tapi jangan kalian ungkit-ungkit dan ini akan membuat sedih daripada Ikrimah. Ini Abu Jahal kita pernah lihat begitu. Wow, kalau orang bikin wah gitu dus. Masya Allah. Akhlak Nabi, ya, akhlak Nabi. Makanya bisa naik kelas Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akhlak-akhlak inilah saya tambahkan. Bagaimana sekarang ini Islam bisa tersebar ke berbagai tempat. Akhlak inilah yang mempesona dari orang-orang non-Muslim. Saya dakwah pertama kali ke Australia tahun 2008. Kapan-kapan kita cerita ya tentang bagaimana dahsyatnya Islam di 28 negara yang saya kunjungi itu hampir semua benua saya sampai. Tahun 2008 saya pertama kali dakwah ke Australia, landing di Sydney di King George's Airport, dibawa ke Masjid Indonesia, duduk, kemudian DKM kumpul, terus datang orang ini bilang pakai, ini negeri emang negeri kafir. Ini nggak usah ngomong gitu. Sebelum aneh kesini udah tahu yang negara kafir. Kenapa? Kita pengen luasin masjid, tak izinin oleh tetangga. Di sana itu kan kalau apa-apa harus izin kepada tetangga. Saya bilang sebentar, baru nyampe. Entar berapa hari kemudian kita ngobrol lagi. Setelah beberapa hari kemudian saya kumpulin dengan apa? Sini. Saya udah ketemu, kenapa tetangga nggak ngizinin kita? Kenapa pakai kita tidak memperlihatkan akhlak Islam? Apa maksudnya? Bapak Ibu rahmati Allah, saudara-saudara kita di Australia, saudara-saudara kita di Sydney, semangat sholat berjamaahnya luar biasa. Semangat sholat ke masjid yang kita anjurin jempol. Cuma mereka kadang saking semangatnya parkir nutup pintu rumah orang. Jalanan itu cuma one way, jadi bukan apa namanya? Itu apa?
Kalau orang Malaysia kan salah ya. Itu hanya khawaliman rahimahullah. Ketika kemudian ada yang udah mau pulang, dia udah di mobilnya, ternyata temannya keluar dari masjid, ngobrol dulu, di belakang orang menungguin. Orang di sana, Bapak Ibu, kalau nggak kebangetan, nggak mungkin klakson. Kalau kita kan klakson, bisa. Kita jalan tapi sedikit belokkan, apalagi sekarang anak-anak kita bis, kalau di sana kalau nggak keterlaluan nggak bakal ngomong. Ditunggu. Ketika udah di klakson sama yang belakang, bukannya jalan, tangannya dikeluarin. Sebentar. Saya bilang wajar. Kalau mereka nggak ngizinin kita meluasin masjid, kenapa? Karena mereka berpikiran ini masjid masih kecil aja, udah bikin macam, apalagi digedein. Saya kemudian teringat dengan pesan seorang ulama dari Irak. Apa kata beliau? Buat kita semuanya. Kata beliau, kun kadfarosha, taksuruha kullu ainin ra'atha walam tantik di kalimat. Jadilah kalian kaum muslimin bagaikan kupu-kupu. Setiap mata yang memandang akan terpikat, walaupun kupu-kupu tidak pernah tertutup. Gak perlu kita sebagai muslim bilang, lihat dong saya Islami. Gak perlu. Cukup kita buktikan, oh kita disiplin, kita profesional, kita berprestasi. Cukup. Gak perlu kemudian mengatakan, wah jadi saya sunnah, biar saya bisa. Gak perlu. Buktikan saya. Dan ini yang bikin kemudian menarik buat kalangan orang-orang yang ada di sana. Saya juga ke Amerika 3 kali. Sekali sempat keliling beberapa kota, sempat juga ke Las Vegas. Bapak itu tahu Las Vegas? Kota Las Vegas? Oh bukan. Sekarang bukan kota judi, Sin City, kota dosa bukan. Kota judi. Di sana itu kalau kapalannya sedikit, saya bilang billboard dari mobil, kalau di kita kan hanya sekedar tulisan tunggu dadamu. Kalau di sana gambar perempuan di sana, terus tulisan please kontak us master. Yang hafalannya ini ya, terus 3 aja kontak di sana nih. Binas. Saya ke Texas. Di Texas saya ke 2 kota. Pertama ke Dallas, satu ke Houston. Dulu saya kenal Texas ini kota cowboy, dengan kopi khasnya dan juga dengan pestolnya. Sampai sekarang Texas ini termasuk negeri satu-satunya yang dibolehkan untuk mempertontonkan senjata. Jadi Amerika, by law, ya, secara hukum orang sipil boleh punya senjata. Kenapa? Karena dulu militer, ya, polisi sempat mereka sewenang-wenang menindas orang sipil. Maka kemudian di parlemen, ya, sipil protes dan mereka minta agar sipil juga boleh bersenjata, tapi nggak boleh dipertontonkan kecuali di Texas. Nah, kayak kita kan saya lihat di depan ini pada handphone. Kalau di Texas beceng semua nih. Benar. Kita lagi makan di pasar, kita kan handphone beceng. Saya ke 2 kota, ke Dallas dan ke Houston. Ternyata sudah menjadi kota saya. Saya sholat subuh di salah satu masjid di Dallas. Usai sholat subuh yang nanti bilang pakai nunggu syuruh. Oh iya, habis syuruh kemudian sholat, pas keluar masjidnya nggak seberapa besar, lapangan basket sampai 5 tuh. Saya bilang masjid dengan lapangan basket, ternyata masjid itu wakaf dari pemain NBA terkenal. Siapa? Hakim Olajuwon. Dan cara dakwah dia bukan dengan ceramah. Setiap Sabtu Ahad kalau beliau lagi ada di tempat itu, anak-anak muda baik muslim maupun muslim diajak latihan basket. Istirahat ya sambil kemudian ngobrol. Ini yang bikin masuk kepada orang dengan akhlak. Di Houston saya sholat di Islamic Center milik seorang ulama yang lagi famous sekarang, yang lagi terkenal, NET, Technical Editing, Norman Alisan. Bapak Ibu Allah SWT, saya sholat Isya diimami sama Syekh yang pimpinan Islamic Center. Tapi yang menarik ketika sholat tarawih itu diganti anak-anak remaja, pirang-pirang boleh dan sudah hafal Quran. 2 rakaat ganti, 2 rakaat ganti. Mirip kayak kita habis 8 rakaat terus ada speech. Kalau kita ada salah lah gitu.
Nah ini anak-anak itu pada keluar ke halaman. Orang sana kan lebih senang basket daripada sepak bola. Ternyata kardusnya pasti keluarin itu pakai training mereka. Oh main basket. Entar kalau udah mau selesai untung dipanggil lagi. Guys, balik sini lo balik. Lalu saya besok paginya di tempat tersebut pengen lihat model tahfiznya kayak gini. Ternyata model tahfiznya itu santai tapi khusyuk. Mereka diperkenankan untuk bawa bola basket tapi sambil mengulang ayat dasar aminna bail amin. Jadi bagaimana kemudian dengan akhlak menyentuh mereka? Bapak Ibu Allah SWT nanti karena itu sekali lagi bahwa peringatan Maulid bukan cuma sekedar kita mengenal, tapi bagaimana kita bisa memiliki akhlak tersebut. Bagaimana akhlak yang sudah kita ketahui menjadi sebuah habits bagi kita, menjadi sebuah hal yang kita miliki. Dan salah satu yang istimewanya Nabi adalah beliau diberikan akhlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak yang mulia, akhlak yang bisa dicontoh oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk juga orang kaya, orang miskin. Bagaimana beliau dalam rumah tangga, bagaimana di luar rumah tangga. Dan tadi saya baru menyebutkan dua di antaranya. Nabi mampu melihat kelebihan para sahabat, dan ini yang menjadikan para sahabat kemudian merasa dimonti, merasa dimanusiakan, merasa dekat dengan Nabi. Yang kedua, Nabi itu hatinya lapang. Bagaimana Nabi SAW mampu menjaga perasaan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau agar Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Langsung sudah jauh. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas tausiahnya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan diajukan oleh Bapak Ustaz kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaan yang akan diajukan berjumlah dapat dua untuk ikhwan dan dua untuk akhwat. Apabila ada yang ingin menjawab, silakan angkat terlebih dahulu lalu bisa menyebutkan kabarnya. Untuk Bapak Ustaz bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Buat ikhwan dulu atau akhwat dulu? Ikhwan dulu. Baik. Mohon Mbak sama Mas untuk melihat siapa yang duluan angkat tangan. Umur merupakan nikmat besar dari Allah yang tidak semua orang diberikan nikmat tersebut. Tadi saya mengawali dengan firman Allah surat apa dan ayat keberapa tentang umur. Ayatnya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Silakan. Surat apa dan ayat berapa? Suratnya benar, cuma ayatnya kurang. Ada yang mau menyempurnakan? Surat Fatir ayatnya juga masih kurang tepat. Kalau saya keliru coba dilihat suratnya Fatir, cuma tadi saya menyebutkan kalau nggak salah ayat 37. Ya, nah berarti kita materi. Coba dilihat lagi kalau mana ayat 26 atau ayat 6 berarti berhak, tapi kalau ayat 37 berarti baik. Pertanyaan berikutnya sambil kita nunggu, ya. Saya mengatakan bahwa berapa jumlah sahabat yang dijanjikan surga? 38. Ya, oh iya, Masya Allah. Silakan. Yang tadi surat Fatir betul, Mas? Ayat berapa jadinya? Ayat 37 kan? Betul. Ya, berarti yang benar. Baik. Sekarang masih buat Bapak satu lagi. Ya. Oke. Berapa jumlah sahabat yang dijadikan surga dan paling terkaya? Berapa? Ada berapa sahabat? Bapak dulu. Silakan ya, Bapak. Yang di belakang kemudian apa? Belum di situ.
Tiga, Siapa aja Pak? baik kondisi tim apa? Terus? Juga tim awal. Terus? Baik, nggak apa-apa. Benar, silakan. Bapak Ibu rahmati Allah, yang paling terkaya sebenarnya 5. Ya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, dan lain-lain. Baik. Sekarang buat ibu-ibu ya. Siap ibu-ibu? Para ulama menyebutkan bahwa Nabi Muhammad dilebihkan daripada yang lainnya dengan namanya dan dengan akhlaknya. Sebutkan ayat tentang ketinggian akhlaknya. Di mukadimah tadi saya bilang. Atau mau diganti? Baik, kalau gitu diganti. 2 putri Nabi menjadi istri Utsman. Siapa beliau? Angkat tangan dulu, silakan. Yang ini berarti diri silakan. Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Ya, silakan. Ibu satu lagi. Apa yang Nabi sampaikan tentang sahabat Mu'adz bin Jabal? Nah, silakan. Ya, betul, silakan. Sahabat yang paling lagi tentang yang halal. Baik, terima kasih. Halo. Sebelum acara kita tutup, ada baiknya diakhiri dengan doa yang akan ditutup oleh Bapak Ustaz untuk kita. Bapak Ibu, mari kita tundukkan hati kita tengadahkan telinga kita awali dengan beristighfar. Mungkin dalam kajian ini ada kata-kata yang tidak Allah ridhoi, kita mohon ampunan darinya. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami semua yang hadir di masjid ini seluruhnya bersimpuh di hadapan dengan mengakui segala nikmat yang pernah Kau beri pada kami. Kau berikan kami kesempatan hidup, Kau berikan kami sehat, Kau berikan kami keluarga, Kau lapangkan rezeki bagi kami. Ya Allah, kami juga yang hadir di masjid ini bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui masih banyak dosa dan khilaf kami. Ampuni mata kami yang terkadang masih berat untuk membaca firman. Ampuni mata kami yang tidak memandang iba kepada orang-orang miskin di antara kami. Ampuni mata kami yang tidak memandang iba kepada saudara kami di Palestina. Ampuni lisan kami yang masih sering berdusta, masih sering menggunjing, terkadang lupa menyisipkan doa untuk ibu dan ayah kami, padahal mereka dulu tidak pernah melupakan kami. Ampuni tangan kami yang kurang merasakan kehangatan ukhuwah ketika berjabat tangan. Ampuni tangan kami yang sudah lama tidak mengusap-usap kepala anak yatim.
Padahal sangat mungkin keyatiman itu terjadi kepada anak atau cucu kami. Ampuni tangan kami yang terkadang berat untuk berbagi kepada orang miskin. Ya Allah, ampuni kaki kami yang terkadang berat untuk datang ke masjid, yang sudah lama tidak silaturahim ke orang tua kami, yang sudah lama tidak ziarah ke makam ibu bapak kami. Ya Allah, berikanlah kami mata yang rindu membaca Al-Quran, berikanlah kami lisan yang selalu basah berzikir, berikanlah kami badan yang selalu ringan beribadah, berikanlah kami istiqomah ya Allah, wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, di kesempatan yang mulia ini izinkan kami memohon, ampuni dan sayangi seorang wanita yang 9 bulan kami berada dalam rahim. Ampuni seorang wanita yang telah membesarkan kami dengan penuh cinta. Dia adalah ibunda kami. Beliau semakin tua, memutih rambutnya, keriput di wajahnya. Ampuni dan sayangi seorang laki-laki yang bekerja banting tulang demi keluarga. Kami belajar bertanggung jawab dan disiplin daripadanya. Beliau adalah ayah kami. Maafkan kami yang belum sempat bakti kepada mereka. Ampuni kami yang pernah meninggikan suara di hadapan mereka. Ampuni kami yang pernah membantah kata-kata mereka. Ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis. Kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka, lapangkan alam kuburnya, pertemukan kami kembali dengan mereka di surga. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, beri kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga. Jadikanlah rumah tangga kami surga sebelum surga yang sesungguhnya. Jauhkan rumah tangga kami dari godaan syaitan. Selamatkan rumah tangga kami dari orang-orang zalim. Lahirkan dari istri kami dan para muslimah yang hadir di masjid ini, lahirkanlah anak-anak yang soleh dan soleh. Jaga akidah dan akhlak mereka ya Allah. Kami titipkan pengawasan mereka di bawah pengawasan-Mu yang tiada pernah tertipu. Jadikan anak kami penegak-penegak saudara. Jadikan anak kami gemar membaca Al-Quran. Jadikan anak kami gemar menghafal Al-Quran. Anak-anak yang taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Ya Allah, berkahilah kumpulan kami saat ini. Bubarkan kami dari kumpulan ini dalam keadaan Kau ampuni dosa kami. Jika ada di antara kami yang hadir yang hatinya sedih, bahagiakanlah mereka ya Allah. Jika ada di antara kami yang hatinya dalam keadaan bahagia, berkahilah kebahagiaannya ya Allah. Jika ada di antara kami yang punya masalah, baik masalah dunia, maka berikanlah penyelesaian yang terbaik ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkanlah ukhuwah di antara kami. Cabut dari hati kami rasa iri, rasa dengki, rasa dendam di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Son